Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Tresna. Saya dari kelompok 7 studi pengantar komputer komunikasi. Ya, tentunya saya di sini tidak sendiri ya. Saya bertiga ditemani oleh Nur Halimah dan Nurul Marjianti. Saya di sini akan membahas tentang digital pendidikan di era revolusi industri. Mengenai satu, mengetahui tentang digital pendidikan. Kedua, mengetahui sejarah era revolusi industri. Ketiga, mengetahui konsep serta kondisi digital pendidikan industri 5.0. Halo, dari saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang digital pendidikan. Teknologi internet mobile dan komputasi awan menjadi penyebab utama perubahannya teknologi yang memungkinkan lebih efisiennya penyampaian layanan dan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Digitalisasi era menegaskan bahwa sumber daya paling berharga pada digital ini adalah data. Digitalisasi dalam konstelasi pendidikan tentunya menuntut respon balik dari pendidikan. Hal ini dimaksud agar pendidikan tetap menghasilkan pendidikan yang sesuai dengan tujuannya. Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kontribusi yang baik terhadap pendidikan. Pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi membawa perubahan yang teramat besar di dunia pendidikan. Perkembangan teknologi digital ini telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari konvensional ke arah yang lebih terbuka. Di beberapa negara di Asia telah menggunakan flexible learning, yaitu layanan pendidikan online. Hal ini berfungsi untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan menggunakan mengelola proses sumber teknologi yang memadai. Pesatnya penggunaan teknologi digital dalam dunia pendidikan ini akan tercermin pada perubahan model pembelajaran, yakni semakin tumbuhnya pendidikan jarak jauh di mana dosen dan mahasiswa tidak harus dalam satu ruangan yang sama, dan semakin mudahnya mengakses aplikasi digital seperti e-library, e-forum, e-journal, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari digital pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Marjianti. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah era revolusi industri. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit dari digital pendidikan. Digitalisasi pendidikan memberdayakan setiap institusi pendidikan dan siswa dalam proses pembelajaran untuk meraih lebih banyak pengetahuan. Tentunya didukung dengan memberikan silabus dan pelatihan yang tepat bagi siswa dan pengajar, sehingga mereka dapat menciptakan dunia masa depan. Pemanfaatan digital di bidang pendidikan berjalan di 4 pilar berbeda. Yang pertama, melibatkan siswa. Kedua, memberdayakan pendidik. Yang ketiga, mengoptimalkan operasi. Dan yang keempat, mentransformasi pembelajaran ke semuanya, didukung oleh komitmen mendasar lembaga institusi pendidikan. Untuk memberikan program terpercaya yang dapat dijalankan oleh organisasi tersebut, institusi pendidikan sekarang ini telah mulai memanfaatkan teknologi digital, diantaranya meningkatkan efisiensi dan kinerja, meningkatkan hasil pembelajaran dan keberhasilan siswa, dan memajukan penelitian dan inovasi. Selanjutnya, sejarah era revolusi industri. Revolusi industri dimulai pada abad ke-18 ketika masyarakat pertanian menjadi lebih maju dan urban. Kereta api lintas benua, mesin uap, listrik,
proses produksi atau jasa yang bermula sulit, memakan waktu lama, dan memakan biaya mahal menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah dalam prosesnya. Bila menghubungkan dengan konsep ekonomi yang membicarakan upaya manusia dalam menghadapi kelangkaan, konsep revolusi industri adalah salah satu cara mengatasinya. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Sebelum revolusi industri 1.0 terjadi, manusia memproduksi barang atau jasa hanya mengandalkan dengan tenaga otot, tenaga air, ataupun tenaga angin. Hal ini memiliki kendala yang cukup besar, karena seperti yang kita ketahui, bahwa tenaga tersebut cukup terbatas. Misalkan, tenaga otot untuk mengangkat barang berat, bahkan dengan menggunakan katrol dibutuhkan istirahat berkala. Hal tersebut merupakan bentuk non-efisiensi waktu dan tenaga. Selain dengan otot, tenaga lain yang digunakan dengan tenaga air dan tenaga angin. Hingga tahun 1776, James Watt menemukan mesin uap untuk mengubah sejarah. Penemuan mesin uap menjadikan proses produksi lebih efisien dan murah. Tiada lagi permasalahan waktu dan tempat spesifik yang diperlukan untuk memproduksi sesuatu. Sebagai contoh, sebelum mesin uap ditemukan, kapal berlayar dengan tenaga angin di mana memerlukan waktu bertahun-tahun untuk berkeliling dari satu negara ke negara lainnya. Sedangkan dengan adanya mesin uap dapat menghemat waktu hampir 80%. Revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 tidak seterkenal revolusi industri 1.0. Revolusi 2.0 terjadi pada awal abad ke-20. Sebelum adanya revolusi industri 2.0, proses produksi memang sudah cukup berkembang. Tenaga otot tidak lagi banyak diperlukan. Pabrik umumnya telah menggunakan tenaga mesin uap ataupun mesin listrik. Namun, kendala lain ditemukan dalam proses produksi, yaitu proses transportasi. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1913, revolusi 2.0 dimulai dengan menciptakan lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt di tahun 1913. Proses produksi berubah total. Tidak ada lagi satu tukang yang menyelesaikan satu mobil di awal hingga akhir. Para tukang diorganisir untuk menjadi spesialis, cuma mengurus satu bagian saja, seperti misalnya pemasangan ban. Revolusi industri 3.0. Bila pada revolusi pertama, pemicunya adalah menemukan mesin uap. Lalu pada revolusi kedua dipicu dengan menemukan ban berjalan dan listrik. Pada revolusi industri 3.0 yang digantikan adalah manusianya. Revolusi industri 3.0 adalah penemuan mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis seperti komputer dan robot. Di saat ini, dunia bergerak memasuki era digital. Sebagian aktivitas yang sebelumnya hanya dilakukan manusia seperti menghitung atau menyimpan hal penting seperti dokumen, mulai dapat dilakukan oleh komputer. Revolusi yang terjadi juga banyak bergerak, tidak hanya mengenai revolusi di bidang industri, namun juga terjadi pada bidang informasi. Revolusi industri 4.0. Penemuan internet pada akhir-akhir revolusi industri ketiga menjadi dasar dari terbukanya gerbang menuju revolusi industri 4.0. Pada tahap ini, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan penukaran data. Hal ini mencakup sistem siberfisik, Internet of Things, komputasi awan, dan cognitive computing. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan. Pada tahap ini, manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan yang telah berjaya bertahun-tahun. Sejarah mencatat, revolusi industri ini menelan banyak korban dengan matinya perusahaan-perusahaan raksasa. Ukuran perusahaan bukan lagi jaminan di sini, melainkan kreativitas dan inovasi. Hadirnya transportasi dengan sistem ride sharing seperti Gojek dan Grab adalah buktinya. Revolusi industri 4.0 bukan hanya saja
saya usaha baru. Ini juga menciptakan lapangan kerja baru dan profesi baru yang tak terpikirkan sebelumnya. Selanjutnya, nanti teman saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep digital pendidikan di era revolusi 5.0. Sekian dari saya, stay tune. Halo, kembali lagi bersama kami Nana Tresna. Di sini saya akan membahas tentang konsep digital revolusi pendidikan industri ya. Digital revolusi pendidikan industri adalah suatu bentuk merombak pola pikir masyarakat dan peserta didik dalam membiasakan cara berpikir harus kritis, konstruktif, dan inovatif. Dapat dilihat secara umum, guru-guru kita belum mampu melakukan pembelajaran secara tersebut. Bisa dikatakan Indonesia belum siap menghadapi era Society 5.0. Tetapi ini bukanlah masalah siap ataupun tidak siap, kita harus melakukannya, harus siap menghadapi era Society 5.0. Seperti yang telah dilansir di Alenia, Jakarta tahun 2019, ID bahwa konsep pembelajaran di sekolah dalam menghadapi society perlu dikembangkan dengan beberapa komponen yang diantaranya satu, kemampuan HOTS. HOTS itu apa? HOTS itu singkatan dari Higher Order Thinking Scale atau proses pembelajaran. Merupakan kemampuan dalam memecahkan masalah secara kompleks, berpikir kritis, dan kreativitas. Penerapan HOTS dapat dilakukan dengan mengenakan dunia nyata kepada peserta didik dengan permasalahan yang ada seperti masalah lingkungan dan kesehatan, serta pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sehingga peserta didik dapat menganalisis, memecahkan masalah tersebut. Terus kedua, pembaharuan orientasi pembelajaran proteksionistik, mengenalkan pembelajaran yang tidak hanya pada penguasaan materi tetapi juga perlu menghubungkan terkait dengan pemanfaatan untuk kemajuan masyarakat. 3. Dengan pemilihan pembelajaran yang tepat untuk memberikan kepada peserta didik untuk memuaskan konsep pengetahuan dan kreativitas. Guru boleh memilih berbagai model pembelajaran seperti discovery learning, project based learning, problem based learning, dan inquiry learning. Dari berbagai model tersebut mendorong peserta didik untuk membangun kreativitas serta berpikir kritis. Itu berpikir kritis itu berpikir secara berat dan kreatif, inovatif. Terus 4, pengembangan kompetensi guru. Kompetensi dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotif. Guru juga perlu ditingkatkan agar mampu beradaptasi dengan industri 4.0 dan Society 5.0, dibekali wawasan keilmuan, attitude, skill merupakan ciri dalam mempersiapkan Society 5.0. Terus 5, penyediaan surplus dan sumber belajar yang futuristik sesuai kebutuhan berupa smart building berbasis ruang IT, beberapa ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium yang didukung. Ya contohnya wifi ya, hotspot itu yang mendukung jaringan internet itu untuk pembelajaran. Contohnya seperti itu, komputer, laptop, dan lain-lain. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan, dan kelompok saya kurang lebihnya mohon maaf.